Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya sengaja membuatkan video buat kamu. Dan kali ini temanya sedikit berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya saya mengangkat tema tentang zodiak, dan kalau tidak salah kemarin sudah sampai zodiak yang ke-11, berarti artinya masih ada satu zodiak yang belum saya bacakan. Tapi nanti dulu, saya kepengen membuatkan salah satu video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu. Tema kali ini saya mengangkat satu tema yang berjudul Ciri Tubuhmu Dipenuhi Energi Negatif. Jadi kita bakal melihat ciri-ciri tubuh atau seseorang yang dipenuhi dengan energi negatif. Oke, sekali lagi, ciri seseorang yang dipenuhi oleh energi negatif. Seperti apakah ciri-cirinya? Yang jelas di depan saya seperti biasanya sudah ada 3 tumpuk kartu atau 3 grup, 3 pile yang bisa kamu pilih salah satu di antara 3 atau 1, 2, dan 3. Caranya nanti bakal saya berikan seperti apa caranya, bakal saya pandu juga seperti apa caranya. Tapi yang jelas jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai karena ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali buat kamu. Karena saya yakin sekali banyak orang yang membutuhkan dan kepengen tahu apa kondisi dan situasi energi di dalam dirinya sendiri seperti apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Nah, semua kepengen diketahui. Maka dari itu jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini sampai dengan selesai. Bersama saya Damar Aji, oke? Teman-teman, pada dasarnya energi itu ada 2, positif dan juga negatif. Apabila kita memiliki energi yang positif apabila kita memiliki energi yang positif, nggak masalah. Berarti nggak ada masalah ya, semuanya baik-baik saja. Yang jadi persoalan adalah ketika kita memiliki energi yang negatif. Dan yang jadi masalah lagi adalah kita tidak menyadarinya bahwa ternyata di dalam diri kita ada atau banyak energi negatifnya. Nah, seperti apakah ciri-cirinya dan seperti apakah tanda-tandanya, saya bakal ngebongkar rahasianya sampai tuntas nanti di akhir video ini. Dan sementara, untuk yang pertama, saya akan memberikan kesempatan buat kamu untuk melihat sekilas dulu seperti apa kondisi energi kamu, seperti apa kondisi aura kamu juga seperti apa. Kita bakal memilih salah satu pile. Ada 3 pile yang bisa kamu pilih, salah satunya. Apakah 1, 2, atau 3. Dan di masing-masing pile ini ada 3 kartu yang bakal saya bacakan sesuai dengan energi kamu. Jadi makanya kamu pilih 1, 2, atau 3. Rasakan dengan intuisi kamu, rasakan dengan batin kamu, agar terjadi sebuah resonansi atau resonet yang sangat luar biasa, sehingga paling tidak ini bisa menjadi satu gambaran tentang kondisi energi kamu seperti apa saat ini. Oke? Caranya, sekarang perhatikan, ini adalah pile 1, pile 2, dan pile 3. Gunakan energi kamu, saya kasih waktu 5 detik. Kamu pilih dalam waktu 5 detik, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kamu sudah memilih salah satu di antara 3. Dan saya akan bacakan satu persatu. Pile pertama saya bakal buka dulu. Untuk 2 pile kita singkirkan ke atas terlebih dahulu. Oke, pile yang pertama kita buka. Ada 1, 2, dan 3. Untuk kamu yang memilih pile pertama, kita bakal bacakan seperti apa kondisi energi kamu. Di sini saya melihat untuk kamu yang memilih pile pertama, energi kamu memiliki energi yang bisa dibilang kurang bagus karena di sini 5 of Pentacles ini adalah energi kesedihan. Ya, jadi energi kesedihan yang terjadi selama ini atau kamu sering mengalami sebuah kesedihan. Entah karena apa, banyak soal atau banyak penyebab. Yang jelas, perasaan dan pikiran kamu atau hati kamu sering sekali mengalami energi kesedihan. Bisa jadi kesedihan itu karena adanya sensitivitas perasaan kamu. Jadi kamu terlalu sensitif, terlalu perasa, terlalu segala sesuatu diambil hati. Sehingga kamu merasa segala sesuatu itu bikin sedih, bikin murung dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 of Cups. Ini menunjukkan bahwa kamu sering mengalami sebuah kebingungan. Ya, sering mengalami sebuah kebingungan apabila kamu dihadapkan dengan segala sesuatu yang mungkin harus kamu ambil sebuah keputusan.
Nah, di sini sering sekali kamu mengalami satu kondisi-kondisi seperti itu. Apabila dihadapkan dengan sebuah pilihan, kamu sering bingung, dan akhirnya kamu sering galau, sering tidak tenang perasaannya, sehingga membuat kamu tuh, uring-uringan dengan sendirinya. Nah, di sini ada energi di mana kamu sering mengalami kebingungan, terutama pada saat untuk memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu. Oke? Dan secara umum, energi pile 1 ini bisa dibilang energinya kurang bagus. Tapi jangan khawatir bahwa nanti di akhir video ini saya akan memberikan gambaran secara umum, secara lengkap tentang energi, ciri-ciri tubuh atau seseorang yang dipenuhi dengan energi negatif itu seperti apa. Dan yang ketiga, Queen of Wands, ini menunjukkan bahwa Queen of Wands ini bisa dibilang kamu sering mengalami semacam kayak kesendirian, kemurungan, dan kaitannya juga dengan kesedihan juga gitu loh. Jadi untuk kartu yang atau pile pertama ini memang termasuk pile yang negatif energinya. Jadi di sini kamu harusnya di pile di kartu ketiga ini kamu harus lebih banyak membuka diri, membuka pikiran supaya kamu tidak gampang sedih, tidak gampang bingung dan sebagainya. Itu untuk pile pertama. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran, mudah-mudahan juga resonate. Jangan lupa juga bahwa ini adalah general reading. Jadi tidak semuanya resonate, tidak semuanya bakal nyambung ya, tapi sebagian-sebagian mungkin bisa nyambung. Saya mencoba untuk berusaha untuk bisa nyambung atau resonate secara keseluruhan, tapi saya yakin itu tidak bisa karena ini sifatnya adalah general reading. Oke. Kita bakal masuk ke pile yang kedua. Ya, kita masuk ke pile yang kedua. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pile yang kedua ya. Ini adalah pile kedua dan ini adalah pile pertama yang tadi sudah kita bacakan. Sekarang kita buka pile kedua. Untuk kamu yang memilih pile kedua, kita bakal bacakan seperti apa hasilnya. Oke, teman-teman yang memilih pile kedua adalah sosok orang yang penuh dengan cinta kasih. Artinya dia termasuk orang penyayang. Kamu termasuk orang yang penyayang, ya, penyayang dan juga penyabar. Di sini penyayang dan penyabar bisa dikategorikan energinya cukup bagus atau positif, ya. Di sini ada gambar, ada kartu Strength. Strength itu adalah menggambarkan seorang wanita, ya. Kalau pria ya pria nggak apa-apa ya. Tapi ini sini ada gambaran seorang wanita yang sedang mengelus atau membimbing singa. Singa itu adalah binatang liar. Tapi seorang wanita itu bisa menjinakkan, bisa mengarahkan, bisa membimbing. Jadi artinya ini energi positif sekali. Ketika memiliki energi positif, ibarat binatang pun bisa merasakan energi kita. Oke, itu yang pertama. Jadi untuk pile kedua atau kamu yang membeli pile kedua adalah termasuk sosok orang yang memiliki kasih sayang cukup bagus. Oke ya, di pile kedua itu strength. Kartu yang kedua sekarang, Nine of Wands. Nine of Wands ini termasuk kamu termasuk orang yang kuat. Artinya kamu selalu diberikan kekuatan-kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kamu. Jadi artinya kamu cukup tabah, cukup sabar, cukup tekun ya di dalam menjalani sesuatu. Di sini terbukti bahwa Nine of Wands ini adalah orang yang sedang pegang tongkat dan sebagainya. Dan ini gambarannya adalah lebih kepada orang yang memang sabar, melakukan sesuatu dengan konsisten, melakukan sesuatu dengan tekun dan sebagainya. Dan energinya termasuk kategori energi yang positif atau bagus. Oke, di kartu ketiga, The Hierophant. Hierophant ini adalah menggambarkan bahwa kamu orang yang sangat patuh terhadap aturan, patuh terhadap peraturan-peraturan dalam bentuk apapun. Bisa jadi misalnya peraturan dalam kehidupan kamu. Dalam kehidupan ini, dalam semesta ini ada aturan-aturan yang tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, kamu yang memilih pile kedua, termasuk orang-orang yang patuh terhadap aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Artinya, kamu termasuk orang yang menjaga dan mentaati peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan dalam kehidupan yang ada di pekerjaan kamu, SOP dan sebagainya. Itu kamu termasuk orang yang taat pada peraturan. Dan secara umum
Pile kedua ini energinya cukup bagus. Jadi secara pribadi kamu memiliki energi yang cukup bagus dan positif. Jadi pesan saya, pertahankan itu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti jangan lupa di akhir video ini saya bakal membongkar ciri seseorang yang tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif itu seperti apa. Ya, dan nanti saya akan berikan solusi-solusinya atau paling tidak gambaran-gambaran untuk menuju ke solusinya. Oke, demikian kartu atau pile kedua yang sudah memilih. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pile ketiga. Oke, teman-teman, kita masuk ke pile ketiga. Dan teman-teman yang sudah memilih pile ketiga, siap-siap dan dengarkan presentasi atau pemaparan yang bakal saya sampaikan buat kamu. Ini kita buka ya, 1, 2, 3. Mungkin kamu yang sudah paham dengan gambar-gambar yang ada di kartu tarot sudah bisa ngetebak ini energinya seperti apa. Oke, untuk yang memilih kartu atau pile ketiga, saya bakal langsung bacakan. Di sini ada Ten of Wands, ada Ten of Swords, ada Eight of Pentacles. Ten of Wands ini cenderung bagi pemilih yang memilih pile ketiga, saya merasakan bahwa energi kamu di sini sering mendapatkan kesusahan. Ya, kasihan sekali nih. Sering mendapatkan kesusahan atau kesulitan dalam kondisi apapun, dalam pekerjaan kamu, dalam kehidupan kamu, dalam keuangan kamu, dalam percintaan kamu juga, kamu sering mendapatkan semacam kesusahan atau kesulitan-kesulitan di dalamnya. Oke, betul ya? Oke, sekali lagi kalau misalnya tidak sama pun, karena ini adalah general reading ya, general, sifatnya sangat umum sekali, saya menarik energi begitu banyak, jadi pasti tidak semuanya bakal resonate. Tapi yang jelas untuk kamu yang memilih pile ketiga, kamu sering merasakan kesedihan atau bahkan kesulitan-kesulitan atau kesusahan ya dari berbagai aspek, baik kehidupan, percintaan, asmara, atau pekerjaan-pekerjaan kamu juga, kurang lebih seperti itu. Itu kartu pertama di pile ketiga. Kemudian kartu kedua di pile ketiga adalah Ten of Swords. Di sini kamu sering mendapati atau mendapatkan pengkhianatan yang membuat kamu terluka batinnya, yang membuat kamu tuh sedih, yang membuat kamu tuh sakit hati, membuat kamu tuh kecewa banget. Itu yang kamu rasakan. Oke? Jadi untuk kamu yang memilih pile ketiga, bisa dibilang energinya di sini kamu kurang bagus. Karena ada kesusahan, kesulitan, ada pengkhianatan, kekecewaan, kesedihan, bahkan luka batin, sakit hati yang teramat sangat. Oke, kamu sering mengalami itu. Sekarang kita masuk ke Eight of Pentacles, kartu yang ketiga dari pile ketiga. Eight of Pentacles ini menandakan bahwa kamu sudah bekerja keras, sudah berupaya dengan keras, berjuang dengan baik, dengan keras, tapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Ini ada energi yang kurang tepat atau ada energi yang gak beres dalam diri kamu. Jadi kamu harus waspadai itu. Oke? Dan jangan lupa secara lengkap nanti saya bakal memberikan gambaran ciri energi yang negatif yang ada dalam tubuh kita itu seperti apa. Oke ya? Jadi kartu yang ketiga adalah kamu sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah capek, sudah lelah, tapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Hasilnya bahkan kadang-kadang di luar dari ekspektasi kamu, nggak mencapai target. Nah, ketika sering mengalami seperti ini, kamu harus mengevaluasi diri. Harus sadar bahwa ada energi yang nggak bagus, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang salah. Oke ya? Dan kita bakal melihat lagi nanti secara lebih jauh lagi. Tapi ini sebagai gambaran-gambaran. Jadi pile 1, 2, dan 3 ini merupakan preview gambaran tentang energi. Jadi kalau resonate, oke, syukurlah. Itu bisa menjadi satu kewaspadaan dan kehati-hatian buat kamu agar langkah ke depan nanti bisa lebih baik lagi, hasilnya juga lebih bagus, pekerjaan kamu lebih bagus, keuangan kamu juga lebih baik, dan semuanya deh bisa lebih bagus lagi. Oke? Nah, saya rasa itu dulu untuk pile ketiga. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi terakhir. Saya bakal membongkar tentang ciri seseorang atau seseorang yang dipenuhi dengan energi negatif seperti apa. Oke? Oke, teman-teman, nggak terasa kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Dan ini adalah sesi kesimpulan, di mana saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan atau memberikan atau membongkar rahasia tentang ciri seseorang yang tubuhnya dipenuhi energi negatif.
Jangan lupa energi negatif tidak terlihat ya, tapi bisa dirasakan. Dia tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Nah, tapi yang sayang sekali yang sering terjadi adalah banyak orang yang tidak menyadari, tapi dia merasakan banyak kegagalan, banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam seluruh aspek kehidupannya. Entah itu keuangan, entah itu asmara, entah itu pekerjaan dan sebagainya. Nah, saya pengen memaparkan, membongkar sekaligus bahwa seperti apa sih ciri seseorang yang tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif. Dan kenapa bisa muncul energi negatif ya? Oke, saya akan jelaskan dulu. Energi negatif itu bisa muncul karena faktor pikiran dan juga perasaan. Apabila pikiran negatif, perasaan negatif, sudah dipastikan bahwa itu pasti akan menjadi energi negatif di dalam medan energi kamu, medan tubuh energi kamu. Ya, karena apa? Pikiran-pikiran yang negatif otomatis akan membentuk medan energi yang semakin lama semakin kuat. Kalau itu berulang-ulang, repetisi atau berulang-ulang, maka medan energi dengan kondisi yang negatif itu akan semakin lama semakin membesar. Seperti kerak di dalam mesin mobil misalnya. Semakin lama semakin membesar. Ketika tidak di-healing, ketika dibiarkan saja, maka makin lama keraknya semakin kuat dan susah untuk dihilangkan. Oke, pertama itu. Yang kedua, bisa jadi karena ada pola di mana ini adalah pola karma. Ya, pola karma. Di mana pola karma itu sudah terjadi dari dulu hingga sampai sekarang ini. Nah, pola karma seperti ini pun bisa jadi membentuk suatu medan energi yang kemudian tidak kamu sadari, tapi itu ada. Makanya apa? Cirinya adalah ketika kita dekat dengan seseorang, kok perasaan kita nggak nyaman ya dekat dengan seseorang atau orang itu. Nah, ini berarti ada yang salah di dalam energi orang itu. Ada sesuatu yang nggak benar dalam medan energi orang itu. Kurang lebih itu sebagai gambaran. Yang ketiga adalah kenapa bisa terjadi energi negatif dalam tubuh seseorang, dalam diri seseorang. Bisa jadi karena faktor genetika, bisa sekali. Gitu kan? Nah, terus bagaimana dong cara menghilangkannya? Oke, cara menghilangkannya adalah salah satunya dengan pembelajaran terus-menerus. Dengan menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang kurang benar. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang saya bakal membongkar. Di sini ada 6 ciri seseorang yang dipenuhi energi negatif. 6 ciri seseorang yang tubuhnya dipenuhi energi negatif. Ciri pertama, jika kamu sering merasa gampang lelah, gampang capek, ini harus diwaspadai. Ya, jadi staminanya menurun, kayaknya cepet capek, kayaknya cepet lemes, cepet kesel, cepet apa segala macam. Ini adalah salah satu tanda atau ciri di mana di tubuh kamu itu memiliki energi yang negatif. Itu yang pertama. Oke? Sekarang yang kedua. Yang kedua, biasanya untuk orang yang memiliki energi negatif atau tubuhnya dipenuhi energi negatif, biasanya juga gampang sekali stres. Jadi apa-apa sedikit stres, sedikit stres. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Oke, saya minum dulu karena udah serak nih. Seger. Oke, terus yang ketiga. Jadi yang kedua tadi apa? Gampang stres ya, gampang stres. Dan yang ketiga, coba kamu amati. Biasanya orang yang dipenuhi dengan energi negatif, maka sebenarnya ini energinya cukup lemah. Ketika energi lemah, dia akan mempengaruhi daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh, imun tubuh. Itu jadi nggak tebal, nggak bagus dan gampang sakit. Oke, jadi yang ketiga, ketika seseorang gampang sakit, maka di situ ada energi yang kurang bagus atau negatif. Yang keempat adalah berkaitan dengan komunikasi. Bila mana kamu mengalami komunikasi yang mungkin buruk kepada setiap orang, atau komunikasi dengan setiap orang kamu selalu merasa nggak nyaman dan sebagainya, bukan orang lain yang bikin kamu nggak nyaman, tapi bisa jadi adalah energimu sendiri yang memang kurang bagus sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Jadi ada komunikasi-komunikasi yang akhirnya buruk di situ. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, apabila kamu sering mimpi yang buruk di malam hari pada saat kamu tidur,
ini juga merupakan tanda bahwa kamu memiliki energi atau dipenuhi energi yang buruk atau negatif. Itu yang kelima. Dan yang terakhir adalah yang keenam, apabila kamu sering sekali mengalami kejadian seperti ini, kehilangan, sering kehilangan barang, sering lupa taruh barang, sering lupa taruh HP, sering lupa taruh kunci, sepeda motor, kunci mobil, dan sebagainya. Ini juga merupakan ciri di mana tubuh kamu berarti dipenuhi energi negatif. Oke? Nah, jika seperti ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah salah satunya dengan healing terapi atau melakukan semacam hipnoterapi atau semacam pembersihan energi negatif, bisa juga buka aura dan sebagainya. Nah, untuk seperti itu saya bisa membantu kamu lewat personal reading atau personal konsultasi, bisa online, dan kamu bisa langsung menghubungi ke WA saya di 081 327 99 4447. Oke, kamu bisa juga melihat di deskripsi ini, di sini di bawah ini, atau di deskripsi kamu juga bisa melihat WA saya. Oke. Intinya nanti mungkin suatu hari saya bakal menjelaskan atau membuatkan video yang khusus membahas bagaimana sih cara membersihkan energi negatif. Kalau setuju kamu boleh bilang setuju di komentar. Oke, tapi yang jelas kalau kamu pengen instan dan cepat, kamu bisa saya bantu dan kamu bisa menghubungi secara personal ke saya langsung, dan nanti bisa kita online atau distance healing dengan jarak jauh bisa juga. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga video kali ini dengan tema ciri seseorang yang tubuhnya dipenuhi energi negatif bisa bermanfaat buat kamu dan bisa menjadikan kamu lebih waspada, lebih hati-hati, dan bisa mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat kamu yang baru gabung atau baru datang di channel ini, tolong dibantu untuk like ya, comment, subscribe juga, biar saya tetap semangat untuk membuatkan konten-konten video yang menarik buat kamu. Oke, saya Damar Aji, terima kasih, sampai jumpa.